Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Sukma Putri dari Prodi Keperawatan Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Sylvia, dan teman-temanku sekalian. Saya akan membaca bacaan yang berjudul Keberagaman Budaya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta penduduk di tahun 2016. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, kemunculkan sebuah pluralisme dalam beberapa aspek, misalnya keagamaan, budaya, suku, dan ras. Pluralisme sendiri dapat diartikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat atau yang sering dikenal sebagai keberagaman dapat kita lihat dari adanya berbagai agama. Seperti yang kita ketahui sekarang, Indonesia telah mengakui 6 macam agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dapat dilihat juga dari suku dan ras yang sangat beragam. Keberagaman suku dan ras ini diakibatkan karena Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi yang di setiap provinsinya memiliki ciri khas masing-masing. Dan yang paling mencolok adalah aspek budaya. Indonesia memiliki banyak sekali macam budaya, baik itu berupa kebiasaan masyarakatnya atau keseniannya. Budaya sendiri dapat berarti sebagai sebuah kebiasaan yang secara turun-temurun diwariskan. Budaya di Indonesia dapat dilihat dari dua macam perspektif. Yang pertama adalah budaya merupakan kebiasaan. Budaya yang dimaksud adalah adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah yang pertama, budaya ngaben adalah upacara pembakaran mayat yang berasal dari Bari. Yang kedua, upacara pernikahan pada setiap daerah pasti berbeda, dan lain-lain. Budaya dalam perspektif kedua adalah budaya merupakan kesenian yang diwariskan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia terkenal dengan kebudayaannya seperti lagu-lagu daerah, tarian daerah, musik daerah, alat musik daerah, dan masih banyak yang lainnya. Lagu-lagu daerah yang kita memiliki seperti Kincir Angin dari ibu kota Jakarta, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Manuk Dadali dari Jawa Barat, Es Lilin dari Jawa Barat, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Apuse dari Papua, dan masih banyak lainnya. Alat musik daerah yang kita miliki seperti kecapi, tamborin, gamelan, gendang, angklung, kolintang, bonang, tifa, seruling, saron, dan masih banyak yang lainnya. Ada pula tarian-tarian yang mewakili setiap provinsi di Indonesia, diantaranya tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Piring dari Padang, tari Merak dari Sumatera, tari Gambyong dari Jawa Tengah, tari Saman dari Aceh, dan lain-lain. Semua yang kebudayaan yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh negara lain. Tentunya kita sudah bangga karena Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia hendaknya turut menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki agar tidak dijajah oleh negara lain. Salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan cara mengenal kebudayaan Indonesia kepada masyarakat luas agar tidak diklaim oleh negara lain. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keberagaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah sekalipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Keberagaman budaya sendiri juga dikenal dengan istilah cultural diversity, dan ini sudah menjadi sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Di negara ini pula, keberagaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak lagi.
keberadaannya. Di dalam konteks dengan ditambah jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta orang yang tinggal di berbagai pulau di Indonesia, mereka juga menetap di suatu wilayah dengan keadaan geografis yang berbeda, dimulai dari kawasan pegunungan yang merupakan daerah dengan dataran tinggi, kemudian dataran rendah, dan juga pesisir, daerah pedesaan, daerah perkotaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga sangat berhubungan dengan tingkat peradaban yang ada di dalam suatu kelompok tertentu di Indonesia yang notabene sangatlah beragam. Pertemuan dengan berbagai budaya dan juga adat tersebut sangatlah mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang terdapat di Indonesia sendiri, dan itu tentu saja menyebabkan bertambahnya berbagai kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Selain itu, dengan semakin berkembang agama-agama besar yang juga ikut berkontribusi di Indonesia, itu juga turut mendukung adanya perkembangan dari kebudayaan Indonesia itu sendiri, sehingga menjadi sebuah cermin atas kebudayaan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang memiliki tingkat keberagaman budaya dan juga heterogenitas yang relatif tinggi. Tidak saja beragam dari sisi budaya dari masing-masing kelompok dalam suku bangsa, namun juga budaya yang beraneka ragam di dalam konteks peradaban, dimulai dari zaman tradisional hingga yang sifatnya modern serta kewilayahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.